Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pak Arif, Bu Emi, Pak Nur Steve, Bu Sulis, rekan-rekan yang lain, terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami ya untuk melakukan presentasi akhir terkait implementasi yang sama-sama kita lakukan di beberapa nazir yang memang tersebar di 3 wilayah, ya wilayah Sumatera, kemudian wilayah Jawa, dan terakhir di wilayah timur Indonesia. Nah, nanti sebelum kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman BWI ya, mungkin saya izin mengingatkan mengenai apa-apa saja yang memang kita harapkan untuk dapat sama-sama diraih dalam pelaksanaan implementasi ini. Nah, kalau kita kembali kepada PKS, maka apa yang kita harapkan itu sebenarnya tertuang di dalam ruang lingkup ya. Jadi memang kami harapkan sebenarnya nanti pada saat penyerahan laporan akhir gitu ya, setelah pembahasan ini di dalam laporan tersebut yang kita harapkan untuk bisa dicapai sesuai ruang lingkup PKS itu nanti sama-sama bisa dijelaskan gitu ya. Nah, mungkin biar kita sama-sama ingat, saya izin share screen terkait dengan PKS yang memang sudah sama-sama kita tanda tangani ya. Nah, di dalam PKS tersebut, pada bagian ruang lingkup, sama-sama kita harapkan adalah proses pemilihan nazir, kemudian ada modul piloting TNWCP, jadi memang nazir, masing-masing nazir di beberapa wilayah kan kalau nggak salah memiliki perbedaan ya antara kelemahan, titik yang memang masih dapat didorong, dioptimasi itu berbeda-beda sehingga memang mungkin ada perbedaan modul di situ dalam proses pelaksanaan pendampingannya. Nah, kemudian ada pelaksanaan sosialisasi, kemudian dan self-assessment, lembaga pengajar yang terpilih. Nah, self-assessment di sini juga nanti mudah-mudahan bisa disampaikan juga berapa nilai dan pencapaian dari masing-masing nazir tersebut pada saat pelaksanaan self-assessment ini. Karena memang self-assessment ini pasti nanti akan berkorelasi dengan modul yang dipilih pada saat pelaksanaan pendampingan. Nah, kemudian ada laporan pendampingannya juga yang dilakukan secara daring maupun luring gitu ya, dan bentuk site visit. Sekedar mengingatkan juga pada saat pelaksanaan luring ini nanti biaya perjalanannya bisa ditagihkan secara reimbursement kami gitu ya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan gitu ya, untuk tiket pesawat, kemudian untuk akomodasi itu nanti bisa disampaikan ke kami kwitansi-kwitansinya gitu ya sebagai alat. Nah, kemudian ada pelaksanaan post assessment. Pelaksanaan post assessment ini sebenarnya dalam rangka menjawab kekurangan yang memang didapatkan pada saat pelaksanaan self assessment. Kami harapkan memang nanti jika dibandingkan antara nilai post assessment di laporan dengan nilai self assessment itu ada peningkatannya, sehingga memang di situ bisa kita lihat progres positif yang memang bisa diraih oleh masing-masing nazir. Nah, terakhir ya, ini ada tingkat eksekutif, piloting jadi tingkat eksekutif ini mungkin nanti bisa disampaikan di halaman pertama dalam laporan, kemudian baru itu laporan. Nah, mungkin ini 5 hal ini yang memang kami harapkan nanti ada di dalam laporan, kemudian juga dipresentasikan pada pagi hari ini, sehingga nanti poin-poin yang memang sudah kita sepakati di dalam PKS ini bisa sama-sama kita penuhi. Mungkin itu pembukaan ya dari kami Bank Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim BWI untuk dapat menyampaikan laporan kepada Bu Emi, Pak Arif atau yang mewakili, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Din dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mohon maaf ini karena harusnya kita sudah selesai per Oktober kemarin ya.
Cuman karena ada beberapa kegiatan yang ini, sehingga baru terlaksana di awal bulan November ini. Jadi terima kasih tadi sudah diingatkan Mas Din apa-apa yang harus kami deliver ya di laporan dan itu sebenarnya sudah kita lakukan ya. Cuman karena ada meeting ini mungkin kita akan diskusi dulu segera garis besar ya apa yang telah kita lakukan dan mungkin nanti ada masukan-masukan tambahan yang jadi pelengkap dari laporan yang akan insya Allah kita sampaikan juga pada minggu ini ya. Baik, mewakili teman-teman semua, jadi ya ini Bu Emi apalagi laptopnya masalah ya, jadi ini Bu Emi ini nyuruh saya nih gitu ibaratnya. Ya udah baik, ini saya izin ya, saya share screen. Sorry, maaf. Jadi ini laporan implementasi TNWCP 2024. Ini timnya ya, dari BWI sendiri kemarin akhirnya sudah buat tim yang mungkin agak beda ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita tampilkan juga, ada Pak Tatang sebagai ketuanya, kemudian saya dan Bu Emi ya, ada Bu Sulis, ya Bu Sulis ini kebetulan juga ketua tim untuk tim Barat ya, ada Pak Salahuddin Ahmad juga tim Timur, dengan saya, kemudian Bu Emi yang tim Tengah ya, sama Pak Dede, Pak Agus tim Timur, Bu Kartini Barat, Pak Nurkaib tim Timur, Mbak Nani Barat, Pak Raji Tengah, Manijar Barat. Nah, ini hanya pembagian di kita aja, tapi kemudian kita selalu melakukan juga rapat pleno beberapa kali untuk penyamaan ya, penyamaan dan juga terakhir untuk harmonisasi dari hasil pengukuran baik yang setelah dilakukan pendampingan daring maupun terakhir pendampingan secara luring. Baik, ini tujuannya. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah pertama melakukan pendampingan implementasi TNWCP pada 6 nazir terpilih yang berasal dari wilayah Sumatera, Jawa, dan kawasan timur Indonesia ya, yang sesuai dengan hasil diskusi awal kita ya, supaya merepresentasikan dari seluruh Indonesia gitu. Nah, terus kemudian kita juga meningkatkan nilai IUCP dari 6 nazir tersebut. Nah, dari kurang baik ya, kebetulan memang ini salah satu kriterianya kita cari yang kurang baik, menjadi minimal cukup baik ya untuk indikator aktivitas inti, tata kelola, dan atau manajemen risiko yang merupakan indikator utama dari wakaf core principle ya. Serta kemudian membuat rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan agar para nazir dapat mengimplementasikan wakaf core principle ini dengan baik kepada lembaga masing-masing. Ini tujuannya. Kemudian ini juga pengertian ya, wakaf core principle itu adalah standar pengelolaan wakaf dunia yang memang sudah tahun 2018 diinisiasi oleh Bank Indonesia juga bersama BWI dan RTSDB ya. Kemudian dibuat pula technical notes-nya yang merupakan sekumpulan indikator dan variabel untuk mengukur implementasi dari prinsip-prinsip dalam WCP. Kemudian dibuat juga indeks implementasi WCP-nya yang merupakan kuantifikasi atas TNWCP ya. Nah, terakhir adalah implementasi TNWCP yang merupakan kegiatan pendampingan dan konsultasi kepada para nazir untuk meningkatkan nilai WCP mereka dengan memperbaiki proses-proses pada proses aktivis inti, tata kelola, dan manajemen risiko. Ini kaitannya ya antara WCP sampai implementasinya. Kemudian metodologinya, metodologi pendampingan maksud saya ya. Ini yang pertama tentunya adalah pemilihan nazir responden ya, seperti di dalam PKS tadi juga ada. Kemudian ada pemilihan variabel dan analisis nilai evaluation tiap nazir. Jadi ini bagian daripada self assessment juga. Jadi sebagai dasar dari self assessment awal kita pakai hasil pengukuran dari tahun 2023. Kemudian itu kita konfirmasi kepada para nazir, apakah benar seperti ini, masih sesama sesuai, dan ternyata memang hampir semuanya juga ya masih valid gitu ya hasil kemarin itu.
dan kemudian kita pilih variabel-variabel mana dari EVC tersebut yang harus kita lakukan, karena waktunya waktu itu sangat pendek ya kita pendampingan ini, jadi kita harus prioritaskan pada variabel-variabel yang cukup signifikan tapi implementable gitu ya, yang kita bisa tingkatkan. Dan ini beda-beda untuk tiap najir. Jadi nanti ini ada spesifik ya dari tiap-tiap najir, nggak sama, ada yang 23 variabel, ada yang cuma 20 dan sebagainya. Dari situ kita dari gambaran tersebut, kemudian kita memang melihat bahwa ada beberapa hal yang memang harus diberikan dulu nih pembekalan ya kepada para nazir itu, sehingga kita adakan workshop untuk peningkatan kapasitas nazir. Ini artinya sebenarnya dalam hal 3 dimensi inti tadi ya, yang dari aktivitas inti, tata kelola, dan manajemen risiko. Nah, itu kita lakukan ini, baru kemudian kita lakukan pendampingan secara daring dan luring. Memang kita pendampingan awal itu secara daring ya, kita pastikan lagi yang pertama itu kita ketemu, itu komitmen dulu. Komitmen dari, makanya kita waktu pertemuan pertama daring itu harus syaratnya harus menghadirkan ketuanya ya, ketua yayasannya yang mengambil keputusan akhir gitu untuk ikut di dalam daring yang pertama. Itu kita minta komitmen, bahkan kita ada surat komitmennya ya, minta tangan ketua untuk mendukung dan mensupport penuh kegiatan ini gitu. Itu kalau nggak salah ya ada salah satu nazir yang sudah kita pilih, tapi akhirnya kita ganti itu karena memang ternyata tidak ada komitmen ya, karena kebetulan tidak ada lagi ada kekosongan dari pimpinan ya, ada yang kebetulan dipanggil ya, jadi kosong, belum sempat diurus lagi, nggak ada yang bisa berani untuk memutuskan. Karena kalau ini jadi cuman pendampingan formalitas, kita nggak mau, kita maunya benar-benar ada full tim ya dalam 1-2 bulan kemarin itu untuk melakukan kegiatan ini gitu. Nah, itu ada beberapa kali pendampingan ya, hampir tiap minggu ya kita ada masing-masing tim itu ada pertemuan daring dengan masing-masing nazir untuk mencek progres status ya. Progres status dari variabel-variabel yang sudah disepakati tadi di awal, mana yang prioritas. Nah, termasuk juga pendampingan itu adalah kita juga memberikan petunjuk juga ya, misalnya seperti apa SOP yang benar dan juga lain-lain itu. Walaupun ini memang kita akui sebagai salah satu kelemahan kekurangan kita, yaitu mempunyai suatu SOP standar yang misalnya ya, misal tadi SOP itu untuk pengumpulan itu standar yang benar dan baik gitu ya, buat sebuah nazir itu seperti apa gitu. Nah itu kita belum punya memang dari BWI sendiri, itu jadi masukan buat kita. Kemudian setelah lakukan pendampingan daring, akhirnya di minggu terakhir bulan Oktober, minggu ketiga ya, minggu keempat itu kemarin ada ISEF dan banyak kegiatan lain, jadi minggu kedua dan minggu ketiga kita lakukan pendampingan secara luring. Di sini masing-masing nazir itu antara full day ataupun ada yang 2 hari. Bahkan ada yang dia 2 kali ya, 2 kali pendampingan dalam saat yang sama. Maksudnya hari ini kita sudah full day, besok lanjut lagi gitu. Karena banyak gitu ya. Jadi seperti itu pendampingannya, karena begitu pendampingan luring offline itu banyak memang yang dibahas ya. Memang beda sama daring gitu. Tapi alhamdulillah, jadi ini manfaatnya luar biasa ya buat para nazir. Terakhir kita lakukan pengukuran final ya, tadi evaluasi terakhir. Setelah selesai semua, kita ukur itu hasil-hasilnya. Dan dari tiap-tiap tim itu udah ada pengukuran, kemudian kita melakukan harmonisasi ya untuk dari pleno tim lah untuk menyamakan gitu ya, kira-kira menyamakan untuk standar. Sehingga hasil pengukuran akhirnya itu yang kita ambil dari mana, dari kegiatan luring terakhir itu ada beberapa perubahan gitu ya, setelah kita samakan persepsinya di rapat pleno. Baik, saya lanjutkan.
Nah, ini apabila Nazir responden ya, jadi kriteria mana Nazir terpilih sini. Kriterianya yang pertama, Nazir telah berpartisipasi sebagai responden riset ya dari IWCP ini tahun 2023 lalu. Nah, jadi kenapa kita ini? Karena kita ya pengennya semuanya udah tahu namanya wakaf core principle gitu ya, sudah pernah menjalani juga, sudah pernah ada hasil pengukurannya juga gitu ya. Ya, sehingga ini lebih seragam kita jadinya. Karena memang waktu yang pendek kita jadi jangan apalagi kalau nazirnya belum tahu WCP repot kita nanti. Nah, kemudian yang kedua, nazirnya mendapatkan skor total dengan kategori kurang baik. Memang kita jadikan ini sebagai salah satu kriteria supaya memang ada manfaat gitu. Karena yang kurang baik ini kan memang kita harus telaah nanti ya. Kenapa bisa kurang baiknya gitu. Supaya dampaknya sehingga pendampingan ini dampaknya menjadikan cukup signifikan gitu ya. Kemudian Nazir berasal dari wilayah Sumatera Jawa dan kawasan timur Indonesia. Ya, ini untuk representasi dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia lah. Ya. Jadi sesuai juga dengan FESYAR ya, BI FESYAR ya, pembagian wilayah festival syariah. Dan yang terakhir kriterianya Nazir bersedia mengikuti dan komitmen mendukung penuh program kegiatan ini dari awal hingga akhir dan menyiapkan SDM yang cukup dan sudah tersertifikasi. Ya, ini penting ini karena cukup aja nggak penting juga, kurang juga gitu ya. Cukup aja kurang cukup gitu maksudnya. Karena kita harus sama punya persepsi yang sama tentang pengelolaan wakaf. Nah itu ukurannya adalah sertifikasi lah. Itu yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya. Kemudian dari situ kita dapatkan 6 nazir. Nah ini kita pakai kode ya. Nanti di laporan kita pakai kode aja. Karena ini yang mungkin masukan juga, minta masukan juga dari teman BI. Apakah kita pakai nama ataupun kode ya. Karena kan mungkin nanti nggak enak kalau sebelum-sebelumnya kan kita pakai kode ya untuk pengukuran. Tapi untuk materi presentasi ini kita sebutkan aja yang Sumatera itu adalah Arsalah, kemudian Dar El Iman ya A3, Jawa itu C3 Wakaf Harfa dan F3 itu Wakaf LMI. Ini kodenya sama seperti yang tahun 2023 ya kita, jadi supaya nggak banyak berubah juga gitu. Jadi berkelanjutan. Nah, gitu. Dan kawasan timur Indonesia itu Yayasan Galang bersama kami di Palu ya, dan juga Wahdah Islamiyah itu di Makassar. Yang G3 ini, yang kawasan timur Indonesia ini tadi awalnya kita wakaf UMI ya, cuman tadi ya seperti saya jelaskan ada kekosongan pemimpinan di sana saat ini sehingga tidak bisa ambil keputusan. Nah, itu agak berat buat kita sehingga kita ganti aja dengan yang lain ya, dan kita dapatkan paling cocok itu Yayasan Galang ini di Palu. Nah semuanya skornya itu di bawah ini ya, di bawah standar cukup baik ya, jadi semuanya itu kurang baik. Nah ini yang kita pilih, kemudian kita lakukan workshop ya kepada mereka setelah mereka menandatangani komitmen, kita lakukan workshop, walaupun workshop ini juga wajar-wajar lain kita undang juga, karena kan sayang juga kalau cuma 6 ya, jadi waktu itu banyak juga nazir-nazir lain yang ikut ya. Tapi kita khususkan yang 6 ini harus ya. Jadi ada beberapa kegiatan, mulai tanggal 19 itu sosialisasi programnya dan komitmen tadi, kemudian tanggal 20 itu ini aktivitas inti ya, pengumpulan wakaf dari Pak Imam Teguh waktu itu yang memberikan materi, kemudian tanggal 21 Agustus itu manajemen risiko wakaf, ini Dr. Henry Tanjung, dan tanggal 22 Agustus itu pembuatan SOP ya, ini Bu Decantini Lompatan ya, Bu Desi ya. Ini yang tahun lalu juga ngasih materi juga untuk SOP, karena kita lihat dari semua variabel itu, 38 itu, 2/3-nya itu masalah SOP ya. Jadi ini penting buat kita untuk menguatkan lah pemahaman mereka tentang SOP yang baik. Kemudian ini kita lakukan kegiatan pendampingan, jadi memang ini hampir seragam ya. Jadi mulai dari minggu akhir Agustus
sampai Oktober minggu 2 itu kita fokus ya di pendampingan daring ya. Walaupun ini harinya beda-beda dan kebanyakan juga di luar jam kerja ini karena udah susah nyarinya. Tapi tiap minggu dia pastikan harus ada gitu ya untuk ngecek progres statusnya gitu. Di minggu ketiga baru kita lakukan luring ya, khusus untuk yang timur malah minggu kedua kita sudah lakukan luring. Nah ini hasilnya, hasil implementasinya. Jadi yang nah secara umum ya ada yang indeks tahun 2023 dan tahun 2024 gitu ya. Jadi Arisalah ya, ini lompatannya luar biasa ya, dari kurang baik menjadi sangat baik ya. Ini udah kita konfirmasi berkali-kali nih kepada timnya. Ini apa benar nih? Ya bukan berarti nggak boleh ya, tapi wah nanti tiga level ketika kurang baik itu jadi cukup baik, baik dan sangat baik kan. Ternyata ini luar biasa. Kemudian di Padang ada iman dari 0,24 kurang baik menjadi baik ya. Kemudian wakaf harfa, ini mohon maaf ini ada typo ini ya, sangat baiknya harusnya cukup baik ini, dari kurang baik menjadi cukup baik ya. Yang harfa, kemudian juga wakaf Al-Habib Surabaya dari kurang baik menjadi cukup baik, kemudian Galang bersama kami ini dari kurang baik menjadi baik. Sorry, ini typo juga ya, maaf ini belum di materinya kemarin tadi di diperbaiki banyak orang nih, jadi mungkin ada yang udah ini balik lagi ke awal. Baik, nanti kita perbaiki. Dan juga yang di Wahdah Islamiyah itu dari kurang baik menjadi baik. Jadi kira-kira seperti ini hasil secara overall-nya. Nah ini secara detailnya seperti ini ya. Kita bagi juga per aktivitas inti, tata kelola dan manajemen risiko ya. Memang tadi ya seperti hasilnya seperti itu. Dan secara total, secara rata-rata itu memang dari kurang baik menjadi baik ya. Statusnya menjadi baik 0,6. Secara total 6 yang dari 6 responden tersebut. Nah ini nanti yang kita tampilkan juga di laporan secara rinci, detail ya, dari masing-masing variabelnya, kemudian juga skala Likert-nya, kenapa dia naik ya, itu kan dari 1 sampai 5 skala Likert itu memang fokusnya banyak yang tadi nilainya 1 atau 2 gitu ya, itu yang kita garap sehingga naik menjadi 3 atau 4 gitu. Jadi itu mempengaruhi sekali dalam nilai indeks implementasi wakaf core principle. Nah ini analisanya ya secara keseluruhan ya. Jadi pertama, ini peran kegiatan pendampingan ini ditambah komitmen tadi itu memang menyebabkan Nazir responden memberikan prioritas pada proses peningkatan proses implementasi TNWCP ini ya, kegiatan ini. Ini berlaku untuk semua Nazir. Jadi kita melihat bahwa Nazir yang tadinya SDM-nya kurang ya, maksudnya cuma hanya 1-2 langsung ditambah ya. Tapi itu sekaligus juga untuk ke depan ya. Kan kita di komitmen minta kalau bisa ini benar-benar diperhatikan SDM-nya ya. Nah itu menjadi ya, apalagi kita lakukan monitoring tiap minggu ya. Jadi mereka kan harus tiap minggu harus ada progres, tiap minggu harus ada progres. Itu memang jadi kayak di drill gitu ya mereka. Kalau selama ini kita cuma pengukuran aja, nggak ada push-nya ya, nggak ada drill-nya gitu, ya mereka tergantung dari kegiatan mereka. Tapi begitu diberikan mau nggak masuk kegiatan pendampingan, mau gitu ya, syaratnya ini, ya udah mereka langsung jadi momen untuk pembenahan juga gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi ini jadi dipakai sebagai momen untuk pembenahan ke depannya gitu ya. Kemudian sebagian Nazir memang sudah lama memperbaiki dan mengimplementasi perbaikan, cuman memang belum banyak yang belum dibakukan, ditulis gitu ya. Memang kemarin masih ada hasilnya, kemudian mereka pendamping melakukan implementasi, tapi SOP-nya belum lengkap dan sebagainya. Itu yang sehingga kegiatan pendampingan ini menyempurnakan gitu ya.
dan nilai IWCP-nya itu meningkat pesat karena memang sudah dilakukan sebenarnya, tapi belum aja secara terstruktur itu ditulis, dijadikan standar gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan dalam pendampingan. Ini khusus untuk Nazir Sumatera Barat ya, jadi Risalah, Wahdah sama Darul Iman ya yang seperti itu. Tapi kalau Nazir yang lainnya itu sudah memperbaiki tapi terkendala pada implementasinya karena kurang SDM sehingga masih dilengkap. Nah, kenaikannya tidak terlalu banyak. Jadi ini untuk analisa untuk kenapa yang ada yang besar sekali naiknya gitu ya. Khususnya Risalah itu memang memang yang benar ya, kita sudah berkali-kali juga mengkonfirmasi juga memang sebenarnya memang udah termasuk penajir yang cukup baik ya. Komitmen mereka juga bagus gitu ya. Dalam hal juga sertifikasi nazirnya juga bagus ya, yang dengan LSP mereka berapa kali mengadakan sendiri untuk anggotanya dan sebagainya. Kemudian ini pemahaman nazir terhadap pengelolaan wakaf makin meningkat ya dibanding tahun lalu, termasuk diantaranya karena ada kegiatan pembinaan nazir secara rutin oleh PWI, juga hampir semuanya mereka itu ikut dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir. Nah, termasuk juga kegiatan sosialisasi lain yang dilakukan oleh pihak lain ya, seperti oleh UIK ya, karena ini kebetulan Pak Henry Tanjung juga yang dulu di WCP masih sering tuh mensosialisasikan tentang WCP ya, walaupun sudah tidak di BWI, jadi itu juga ini kan meningkatkan pemahaman nazir. Dan kemudian perhatian pengurus dan pembiayaan terhadap pengelola wakaf semakin meningkat dengan dikuatkannya organisasi dan SDM pengelola wakaf. Ini khususnya untuk Nazir Arisalah, Darul Iman, Wahdah, dan juga Harfat tapi baru ya pas waktu kemarin pas waktu pendampingan. Nah, ini ada beberapa saran dan rekomendasi. Jadi pertama, kegiatan pendampingan ini adalah program yang sangat efektif ya, dan kita rekomendasikan ini untuk teruskan ke depan ya. Nah, dan nanti bentuknya seperti apa kan nanti ini juga PR bagi BWI ya, tidak hanya dengan Bank Indonesia, tapi BWI sendiri juga ini harus melanjutkan ya ini program pendampingan. Nah, cuman memang perlu dibuat model pendampingan yang lebih efisien ya, karena memang ini mengkonsumsi biaya juga gitu. Nah, dan dapat menjangkau lebih banyak nazir serta waktu pendampingan yang lebih lama ya. Nanti ini kaitannya ada sama dengan nomor 5 gitu ya. Nomor 3, ini pemilihan nazir responden harus dilengkapi dengan komitmen nazir terpilih untuk menyiapkan organisasi dan SDM khusus ya yang cukup dan tersertifikasi ya. Kita sudah lakukan kemarin, tapi kemarin itu belum sampai jumlah, belum sampai ke organisasi gitu. Nah, nanti kalau kita ada pendampingan karena ini suatu fasilitas bagi nazir, nazir pun harus memberikan memberi pada kita juga komitmen. Nah, kita kalau bisa itu udah nanti ada SDM-nya seperti minimal strukturnya seperti ini gitu. Kemudian jumlah SDM-nya juga harus beberapa minimum requirement-nya itu harus kita coba standarkan dan itu menjadi komitmen nazir yang akan mengikuti pendampingan. Jadi emang harus didampingi untuk diberikan fasilitas supaya mereka bisa meningkat, tapi mereka sendiri juga harus siap gitu. Kalau mereka hanya dampingi tanpa mereka ada perubahan, ada kesiapan gitu ya susah nanti. Cuman jadi kayak training biasa aja gitu ya yang lewat tapi nggak ada follow up. Kemudian juga ini penting juga pembuatan standarisasi dokumen teknis dan SOP terhadap ketiga dimensi indeks implementasi wakaf core principle ya yang dapat menjadi acuan penajir dan menjadi standar teknis pengelolaan wakaf. Ini mungkin PR-nya BWI ini. Jadi kita sendiri pun harus punya standar gitu ya. Udah standar WCP sendiri standar gitu, tapi ada standar lagi yang lebih teknis lagi gitu ya, lebih detail lagi supaya itu jadi acuan karena nanti yang dinilai itu pas waktu kita menilai WCP. Dan yang kelima adalah penyempurnaan platform pendukung pendampingan WCP ini ya, meliputi pengukuran, analisa gap, template dokumen dan lain-lain ya, termasuk simulasinya dan sebagainya gitu. Nah, kita sekarang di e-service itu sudah ada ya
pengukurannya untuk UCP, tapi itu masih baru pengukuran aja, belum ada. Kan kalau bisa dijadikan raport gitu loh, raport online jadi si Nazir, jadi setiap 6 bulan mereka melaporkan juga gitu ya, melakukan kegiatan self assessment lah minimal gitu. Kemudian nanti di situ ada semacam kayak pengolahan datanya yang akan memunculkan analisa gap ya, gap analisis terhadap apa yang realisasi yang sekarang di Nazir dengan harapan kita ya, dari apa indikator UCP tadi itu seperti apa gitu. Dan dari situ akan muncul juga nanti ya apa-apa yang harus dilakukan oleh Nazir. Rekomendasinya itu kalau bisa dibuat ya semi-semi sedikit-sedikit berbau AI lah ya, berbau. Walaupun ini sebenarnya nggak murni juga, cuman apa if then aja gitu ya, knowledge base lah. Gitu. Dan juga ada template dokumen dan lain-lain. Nah, kira-kira itu ya saran dan rekomendasi kita, dan secara umum laporannya seperti ini Mas Din dan teman-teman dari BI. Nah, sebelum nanti saya kembalikan ke Mas Din, mungkin ada tambahan dari Ibu Emi, Ibu Sulis, Mas Salahuddin, apa lagi? Mas Hermano ya, Mas Hermano juga ikut, mohon maaf belum sempat disebut. Kemudian juga teman-teman yang lain, monggo silakan. Bu Emi atau Bu Sulis, ada tambahan? Dari Bu Emi dulu, monggo Bu. Masih terkendala sinyal ya Bu Emi. Ya udah Bu Sulis dulu aja. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari DEX ya, Bank Indonesia, ada Mas Din, ada Mbak Vici, ada Dewi, Ibu Emi, dan rekan-rekan lain, ada Pak Salahuddin, Pak Hermano, ada Mas Kaid, Mbak Nani juga. Alhamdulillah telah berjalan ya, berhasil menyampaikan apa yang menjadi rangkuman. Kalau kita sebut ini ya, mungkin sharing sedikit. Penelitian itu kalau di dua ranah besar kan ada dua jenis ya, yang penelitian teoretik atau theoretical research yang sifatnya biasanya konseptual itu biasanya juga kita berlandaskan kepada teori-teori atau penelitian terdahulu. Kemudian satu lagi ada yang namanya penelitian aplikatif atau empirical research begitu. Nah, apa yang di request dari Bank Indonesia ini kan jenisnya yang terakhir ya, empirical research atau penelitian aplikatif. Dari awal rangkaiannya pemilihan nazir, kemudian diikuti dengan pelatihan, kemudian pendampingan, ada simulasinya, kemudian sampai kepada pengukuran real, dan nanti juga controlling setelah hasil pengukuran itu semuanya masuk dalam kategori penelitian aplikatif. Mungkin karena ya dan tim ya Mbak juga di sini itu kebagian atau diberi untuk area Padang yang cukup mencengangkan begitu mungkin bagi sebagian rekan-rekan, karena kategorinya untuk pemilihan A1 dan A3 itu memang kurang baik. Tapi dari luas awal itu mereka masuk kategori yang baik itu di tahun 2023 faktor tidak sah atau tidak cukup waktu untuk menyertakan dokumen-dokumen buktinya, katakanlah kalau di Likert-nya itu ya, di kuesionernya itu yang semua ada 38 variabel, kemudian mereka mengisi
pada saat pengukuran dengan perwakilan ya, kalau tahun lalu itu perwakilan mengisi di Likert 4545, tapi qadarullah pada tahun lalu itu tidak bisa menyertakan semua dokumen buktinya, akhirnya turun lagi Likertnya itu ke 12 atau 3 gitu. Dan akhirnya mereka mendapatkan kategori kurang baik. Nah, pada saat di lapangan untuk Padang ini, mereka sudah lebih ready karena diawali dengan pelatihan, kemudian pendampingan intensif baik Zoom bersama maupun kalau ada sewaktu-waktu apa nih yang kurang, itu langsung komunikasi ke kami dan akhirnya bisa melengkapi dokumen-dokumen itu dan menjadi kategori kalau yang Arisalah itu naik 3 level menjadi sangat baik dan yang A3 itu menjadi naik 2 level menjadi baik begitu, baik gemuk gitu. Kalau yang A1 itu sangat baik tapi kurus di level yang bawahnya karena 0,81 sampai 1 itu masuk kategori sangat baik. Tapi ini objektif karena ketika kami masuk ya hadir di sana itu kalau yang Arisalah itu seperti versi gontornya tapi lebih kecil gitu, lebih kecil skupnya seperti itu. Dan mereka sangat kooperatif sekali semua SDM-nya dikerahkan termasuk masukan-masukan betapa akan sangat pentingnya metode pendampingan seperti ini terlebih dahulu dilakukan sebelum dilakukan pengukuran atau penilaian real kepada nazir-nazir yang lain. Kita tahu kalau di Indonesia itu yang nazir wakaf uang ya ada 484 sekian yang sudah terdaftar di BWI. Nah, ini kan di tahun ini baru beberapa puluh saja. Nah, ini kalau dilakukan pendampingan semacam ini akan sangat membantu sekali bagaimana nazir ini bisa menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang ditulis begitu. Dan ya ini beberapa tambahan saja dari saya. Kemudian juga ada tips kemarin itu fokus pendampingan itu kalau tadi Pak Arief sebutkan ya dari 38 variabel ada 15 ini yang terkait dengan SOP. Nah, mereka itu juga banyak mengejar untuk pemenuhan dan kelengkapan SOP ini karenanya dengan terlengkapinya SOP yang 15 itu menjadi mengkatrol yang signifikan hasil yang sebelumnya kurang baik menjadi sangat baik dan menjadi baik itu kalau sedikit report ya atau tambahan dari yang Barat atau Sumatera atau Padang begitu. Itu saja Pak Arief. Terima kasih dan Mas Din dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari tambahan dari teman-teman DWI? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi sudah disampaikan Dusubis yang di wilayah Sumatera, maka kami di wilayah Jawa itu ada 2 nazir ya, kita yang menjadi sasaran pendampingan. Yang pertama adalah nazir Harfa. Tadi di materi presentasi Pak Arief ada sedikit penulisan yang ini ya, yang kayaknya kurang karena angkanya yang itu 0,593 tapi predikatnya sangat baik padahal maksudnya itu adalah cukup baik. Mungkin itu koreksi beda sedikit. nih Bu Emi. Nah, kalau yang terkait dengan proses pendampingan, jadi sama dengan yang sudah dilakukan untuk lain, kami pendampingannya juga dilakukan secara online dan offline. Nah, untuk online itu juga kami cukup intens ya, karena selain yang kita lakukan untuk top meeting dan mereka melakukan penilaian sendiri, itu juga kita menyepakati beberapa hal. Nah, untuk Harva itu kan dia sebenarnya basicnya adalah LAS ya, yang sudah berjalan lama dan LAS-nya juga sudah termasuk mendapatkan beberapa kali predikat baik ya.
dari Basnas maupun dari Kementerian Agama, akreditasinya A, gitu. Jadi secara operasional keseluruhan itu sebenarnya sudah sangat baik. Tapi memang Nazir ini baru di lingkungan yayasan tersebut. Jadi baru dipisahkan dan struktur organisasinya juga belum lengkap gitu. Jadi ketika tahun lalu dilakukan pengukuran, memang itu hasilnya kurang baik. Nah, dalam waktu 2 bulan sebenarnya secara SOP itu sudah menurut saya sudah sangat baik. Mereka bisa melengkapi semua bahkan variabel yang mereka sepakati itu hampir semuanya naik gitu ya. Menurut ini ya, kalau kita hanya mengacu kepada indikator yang ada di TNWCP, di mana indikatornya itu adanya SOP untuk mulai dari bidang perencanaan, kemudian pengelolaan atau pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, itu secara SOP-nya ada semuanya. Jadi mungkin kalau SOP kita bisa berikan nilai 5 seperti itu ya. Tetapi untuk implementasinya, tadi karena karyawannya itu masih sangat terbatas dan yang fokus kepada Nazir itu juga tidak banyak karena beberapa pekerjaan itu dirangkap oleh yayasan seperti bagian keuangan, bagian sistem, bagian SDM, kemudian bagian bukan penyaluran ya, pokoknya pelaksanaan program. Nah, seperti itu dia ada beberapa yang bekerja sama atau bersama dengan yayasan. Sehingga dalam implementasi SOP itu belum memenuhi kaidah itulah menurut saya masih ada orangnya itu saja. Jadi secara checker-maker approval-nya itu masih terangkap-rangkap gitu ya, belum ideal. Itu kenapa kami memberikan dia sendiri sebenarnya menerima atau mengusulkan dari post assessment-nya itu dengan kriteria cukup baik. Jadi kami menghargai karena mereka bilang bahwa kami masih harus berkembang seperti itu. Dan kalau dari sisi peningkatan pengumpulan harta benda wakafnya sudah mengalami peningkatan walaupun juga tidak terlalu mencolok gitu ya, tetapi mulai tahun ini mereka akan mulai fokus menempatkan ada beberapa orang yang ada di dalam yayasan untuk diperbantukan kepada Nazir. Kemudian yang kedua adalah LMI, Lembaga Wakaf Manajemen Infak dan Ukhuwah Islamiyah di Surabaya. Ini juga basisnya juga LAS. Dan ini hasilnya juga sebenarnya sudah besar sekali LAS-nya, juga sudah menjadi LAS teladan gitu ya. Tapi Nazirnya sekali lagi itu hanya bagian dari LAS-nya, sehingga memang secara operasional belum optimal. Nah, kalau dari hasil SOP-nya, ini secara dokumentasi sebenarnya lebih bagus Harpa, tetapi secara implementasi itu lebih baik yang ada di LMI gitu. Jadi nilainya juga menjadi agak lebih tinggi karena dia memang dengan bantuan dari LAS-nya itu sudah beberapa hal sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Jadi mungkin itu kalau saran kami ke depan ya sebaiknya Nazir memang harus lebih ini ya, ada tambahan SDM untuk ke arah sana dan juga mungkin pendampingan kita bisa dilakukan lebih panjang lagi karena untuk memastikan bahwa semua SOP itu bisa diimplementasikan dengan lebih baik. Demikian, terima kasih. Bahan dari bagian timur tadi juga di tim pendamping ada yang Pak Arief belum tulis ya, di Pak Hermanus Susilo, bukan di bagian timur, dari bagian Jawa. Jadi kami timnya ada Pak Dede, kemudian ada saya, ada Pak Hermanu, dan ada Mas Raji. Terima kasih. Ada tambahan Pak Arief dari teman-teman BWI? Ini saya asumsikan sudah semua ya, berarti teman-teman BWI melakukan penyampaian ya. Saya tarik dari yang paling mudah dulu untuk dapat
simpulkan. Jadi memang sebenarnya kalau secara hasil pendampingannya itu kan memang ada peningkatannya, alhamdulillah. Ada yang naik 2 peringkat, ada yang memang naiknya sesuai dengan yang diharapkan dari kurang baik menjadi cukup baik. Tapi memang secara umum semua nazir yang memang dilakukan pendampingan itu sudah eh, sudah berhasil gitu ya, memenuhi nilai yang memang kita harapkan. Nah, kemudian tadi ya untuk harapan-harapan yang memang disampaikan gitu, mulai dari keberlanjutan program, kami setuju Pak Arief dan Bu Emi, hanya saja nanti mungkin tahun depan nazir yang kita pilih mungkin perlu berbeda gitu ya, karena memang yang kita harapkan pemerataan pengetahuan kepada seluruh nazir gitu ya. Jadi kalau saat ini sudah dipilih 6 nazir, mungkin tahun depan itu nazirnya yang bisa dipilih adalah nazir yang berbeda. Tapi overall kami setuju dengan berlanjutan program tersebut. Ya. Nah, untuk waktu yang lebih lama ini, sebenarnya kami setuju, karena memang tahun ini kenapa akhirnya baru kita lakukan di bulan Agustus, waktu itu sebenarnya memang pada awalnya kami ingin merangkul juga teman-teman Basnas ya. Jadi 3 itu untuk ZCP, kemudian 3 lagi untuk implementasi ZCP. Sehingga memang proses diskusinya tadinya dilakukan 2 pihak gitu ya, Basnas dan BWI, dan rencana awalnya ini memang ingin kita lakukan secara bersama-sama gitu ya, paralel antara BWI dan Basnas, pendampingan yang dilakukan ke nazir maupun ke kelas. Tapi memang pada saat akhir teman-teman Basnas tampaknya belum siap gitu ya untuk menyampaikan nama-nama LAS maupun PZ, sehingga akhirnya kita alihkan kepada teman-teman BWI. Nah, dinamika ini yang memang menyebabkan kenapa proses pendampingannya baru selesai, baru dilakukan di bulan Agustus kemarin gitu ya. Tapi mudah-mudahan di tahun depan ini bisa lebih lama lagi gitu ya proses pendampingannya. Karena memang waktu itu target pendampingannya sebenarnya 6 bulan, bukan 4 bulan seperti yang kita lakukan di tahun ini gitu ya. Tapi dengan nilai yang sudah dicapai dalam jangka waktu yang sempit, ini kami apresiasi yang tinggi-tingginya kepada teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan jika memang kita lakukan lagi dengan jangka waktu yang lebih lama, proses peningkatan nilainya itu bisa lebih akseleratif lagi ya, bisa lebih eksponensial ya, lebih tinggi lagi. Nah, kemudian untuk teknis SOP ini mudah-mudahan teman-teman BWI dengan pelaksanaan tahun ini yang memang rencananya akan kami lakukan juga di tahun depan, ini bisa lebih mulai merumuskan gitu ya SOP pelaksanaan pendampingan, sehingga nanti apa-apa lesson learn yang sudah didapatkan di tahun ini itu bisa diatasi gitu ya, untuk proses di lapangannya maupun untuk proses pendampingannya. Kemudian untuk penyempurnaan perhitungan ini juga mangga nanti kami serahkan kepada teman-teman BWI gitu ya, bagaimana metodologinya, apa-apa saja indikator yang nanti ditetapkan, itu kami juga serahkan kepada teman-teman BWI, yang mungkin juga nanti bisa kita bahas bareng-bareng untuk penyempurnaan perhitungannya gitu ya, hitungan, indikator gitu. Itu nanti mungkin bisa sama-sama dibahas. Itu terkait dengan feedback yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke laporan ya. Nah, untuk laporan itu tadi laporan ini berbeda dengan tayangan ya. Tadi tayangannya memang sudah ada, tapi laporan memang nanti bentuknya seperti laporan gitu ya di dalam Microsoft Word yang kemudian diberikan penjelasan dan rincian. Nah, tadi kan memang kalau di tayangan, kami paham tayangan itu sebenarnya bridging ya untuk proses penyampaian narasi dengan kami yang mendengarkan. Tapi kalau untuk laporan, nanti mudah-mudahan semua hal-hal yang memang perlu dituliskan, contoh seperti penetapan indikator gitu ya. Tadi kan memang Pak Arief bilang bahwa variabel per nazir itu beda-beda. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi variabel per nazir
untuk nazir yang ada di Sumatera tadi A1 sama A berapa tadi A3, kemudian untuk C1 C berapa sama F berapa gitu yang di Jawa, dan G berapa yang ada di KTI itu bisa diterangkan lebih jauh gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penjelasan di laporan, kami sepakat Pak Arief kalau memang nanti menggunakan coding gitu ya, A1, kemudian C, kemudian G gitu ya, nggak apa-apa, selama memang nanti di halaman-halaman muka, halaman awal itu ada proses penjelasan glossary-nya gitu ya, jadi nanti kita nggak bingung A ini sebenarnya merujuk ke nazir siapa. Mudah-mudahan sih itu nanti bisa dilakukan ya. Nah, kemudian tadi kan Bu Emi itu juga banyak menjelaskan mengenai kenapa salah satu nazir itu bisa mendapatkan nilai misalnya baik, ada juga yang cukup baik, ada juga yang sangat baik gitu ya. Hal-hal yang di lapangan yang ditemui oleh Bu Emi dan rekan-rekan pendamping itu juga nanti bisa tolong dituangkan di dalam laporan, sehingga memang nanti di dalam laporan tersebut jelas mengenai reasoningnya kenapa memang nazir A mendapatkan, ada yang bisa mendapatkan sangat baik, ada nazir lain yang juga mendapatkannya cukup baik gitu ya, nilai cukup baik itu nanti mudah-mudahan bisa diterangkan di dalam laporan. Kalau dari saya feedbacknya sih seperti itu ya, Bapak Ibu, tapi alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman BWI yang memang sudah berhasil gitu ya mencapai peningkatan bagi nazir-nazir yang didampingi. Nah, oh iya tambahan juga Pak Arief, Bu Emi, dan rekan-rekan BWI lainnya gitu ya, karena memang ini untuk pelaksanaan pre-assessment-nya itu sebenarnya mengacu kepada tahun 2023, itu nanti mudah-mudahan bisa diterangkan juga gitu ya di laporan apa-apa saja yang memang dihitung dan dinilai di tahun 2023, kemudian kenapa itu masih dipergunakan, alasannya kenapa masih dipergunakan, dan karena tadi memang disebutkan masih relevan gitu ya, reasoning masih relevannya apa saja, sehingga nanti dari situ bisa ditarik kesimpulan mengenai peningkatan yang terjadi gitu ya. Mungkin itu tambahan dari kami. Kemudian informasi lainnya, sebenarnya nanti ini sudah masuk di tanggal 11, tanggal 12 ya, tanggal 12 bulan November. Nah, kami harapkan sebenarnya penagihan biaya administrasi gitu ya, itu nanti bisa disampaikan ke kami di minggu maksimal sekali gitu ya, di minggu ke-4 November gitu ya, maksimal sekali. Tapi mudah-mudahan itu sudah bisa disampaikan. Paralel dengan itu, sebenarnya kami juga sudah mulai menyiapkan administrasi untuk pembayaran tahap keduanya. Pembayaran tahap pertamanya sudah mulai kami proses gitu ya. Paralel tahap keduanya juga sedang kami siapkan, sehingga nanti pada saat teman-teman BWI menginginkan, itu sudah tidak perlu kami konsep lagi, tapi sudah bisa langsung kami naikkan ke pimpinan, kemudian diteruskan ke bagian keuangan. Mungkin itu tambahan dari saya sebelum kita tutup. Mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman DEX yang ingin menambahkan dari barista maupun yang lain. Mangga kalau ada. Terima kasih Mas Di, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, Bu Emi, tadi ada Bu Sulis, ya, ada Pak Salahuddin juga mungkin. Izin menambahkan mungkin yang terkait dengan poin-poin yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, itu sudah sangat lengkap gitu ya. Cuman mungkin harapannya kan memang dari hasil piloting TNWCP tahun ini itu bisa kegambar apakah technical notes yang sudah disusun gitu, kalau Reska tidak salah itu ada 3 ya. Nah, itu sudah benar-benar bisa mengakomodir dan membantu para nazir untuk mengimplementasikan WCP-nya gitu ya. Sementara kan memang ada kalau kita lihat dari segi dimensi masih ada peluang gitu ya untuk penyusunan TNWCP yang di area berbeda. Nah, itu kayak kalau nggak salah itu terkait legal foundation, wakaf supervision itu kan belum ada. Nah, itu mungkin boleh ditambahkan juga informasinya Pak Arief, Bu Sulis, Bu Emi gitu ya di hasil di salah satu rekomendasinya apakah dari piloting TNWCP yang sekarang sudah ada yang sudah ada 3 TNWCP, ada Good Wakaf Governance, Risk Management, sama Syariah Governance itu menunjukkan bahwa memang bisa dilakukan penyusunan TNWCP lanjutan gitu ya untuk
dua dimensi lainnya atau memang rekomendasinya itu masih untuk penguatan piloting untuk TNWCP yang sudah ada. Kemudian mungkin terkait dengan dokumen pembayaran Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Din gitu ya. Karena memang untuk TNWCP kan cuma satu tahap ya Mas Din ya. Dan memang ini diharapkan kita di minggu ini sudah mulai proses pembayarannya Bapak Ibu. Karena emang ada jangka waktu tutup buku juga. Jadi ini Rizka izin share screen dokumen pembayaran yang harus dilampirkan ya Bapak Ibu ya. Semoga sudah terlihat Bapak Ibu. Ya, jadi untuk dokumen pembayarannya sendiri nanti mohon kalau sesuai PKS kan kita cuma menyebutkan disampaikan secara tertulis ya Bapak Ibu ya. Ini memang ada titipan juga dari teman-teman keuangan untuk bisa dilengkapi surat permohonan pembayaran, kemudian laporan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Din gitu ya. Kemudian nomor rekeningnya, kwitansinya, kemudian NPWP, faktor PPN-nya kalau ada, fotokopi perjanjian kerjasama, kemudian juga ada berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima. Nah, ini juga kami akan share sebentar lagi. Kemudian tadi yang penting yang disampaikan oleh Mas Di juga, karena memang ada item at cost, Bapak Ibu, untuk yang perjalanan dinas itu ada yang tiket. Nah, ini butuh dilampirkan juga boarding pass-nya dan juga risip pembayarannya gitu ya, nominal yang Bapak Ibu sudah bayarkan untuk tiketnya. Ini mungkin yang untuk dokumen pembayaran. Kemudian Rizka izin share screen yang untuk berita acaranya mungkin kami mohon konfirmasinya ya Bapak Ibu ya. Dari acara. Ya, ini mungkin karena memang due date-nya itu sudah lewat ya Bapak Ibu di tanggal 31 Oktober. Jadi kami memang dari segi administrasi untuk penanggalannya juga sudah kami booking gitu ya supaya sesuai governance. Nah, untuk BAP-nya sendiri nanti kami sudah tanggalkan di per tanggal 30. Kemudian untuk BAST-nya, berita acara serah terimanya itu di tanggal 31. Jadi di jangka waktu akhirnya, jangka waktu sesuai PKS. Nah, nanti mungkin mohon bantuan Pak Arief, Bu Emi, Bu Sulis gitu ya, untuk nanti dokumen pembayaran yang disampaikan kami mungkin boleh menggunakan tanggal jangka waktu terakhir gitu ya, di tanggal 31 Oktober. Kemudian mungkin nanti juga mohon informasi lebih lanjut, apakah mungkin untuk pihak penandatanganan di berita acaranya sudah sesuai atau belum. Setelah ini saya akan sampaikan draft berita acaranya melalui email, nanti boleh direspon Bapak Ibu apakah nama-namanya sudah sesuai atau belum untuk kami sesuaikan kembali. Nah, nanti untuk BAST sama BAPP yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan materai, bisa disampaikan sekalian dengan dokumen pembayarannya. Cuman memang ini harapannya bisa disampaikan di minggu ini ya Mas Din ya, supaya kita bisa ngejar untuk pembayarannya itu di minggu depan karena memang antrian pembayarannya juga sudah lumayan banyak. Mungkin itu dari Rizka ya Mas Din, Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rizka tambahannya. Tadi memang concern mengenai dokumen pembayaran itu mohon dinotis gitu ya, karena memang waktunya semakin mepet dan kami di Bank Indonesia sebenarnya Desember itu adalah tutup buku gitu ya. Mulai dari tanggal minggu pertama Desember itu sebenarnya sudah. Nah, nanti sehingga proses penagihan pembayaran itu mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik gitu ya, mulai dari tulisan laporan secara lengkap, tayangannya untuk presentasi kan sudah ya, insya Allah hari ini didapat informasi bahwa memang hasil yang berhasil diraih oleh Nazir itu sudah progresif, kemudian baru setelah itu dilanjutkan dengan proses penagihan untuk kemudian bisa dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan maksimal sekali akhir November. Nah, nanti kalau untuk dokumen-dokumen BST yang nanti akan dikirim oleh Mbak Rizka ke teman-teman BWI, nanti mohon feedback-nya jika memang sudah oke, akan segera dilakukan penandatanganan sirkular gitu ya, BST.
Mungkin itu tambahan dari saya. Mangga sebelum saya tutup, saya serahkan kembali floor kepada teman-teman BWI jika memang ada yang ingin disampaikan. Izin Pak Arif, Mas Din, dan Mangga, rekan-rekan. Bu Sulis. Ini tambahan ada pertanyaan kecil saja. Jadi sebagian kami dari BWI itu kan ngedosen gitu. Jadi untuk penulisan buku laporan, selain yang laporan utama ya, tentu saja, apakah boleh diberi tambahan? Jadi di kami itu, katakanlah tim peneliti dan pendamping BWI, kemudian nama-nama, dan ada semacam tambahan lembar yang isinya itu short biografi dari kami, mungkin satu orang satu paragraf gitu, dibolehkan atau tidak dari BI seperti itu. Terima kasih. Iya, banyak. Ya, ini kan sebenarnya kalau dari sisi dosen berpengaruh ke apa namanya kinerja ya, kinerja dosen kami memahami. Tapi kalau dari kami Bank Indonesia sebenarnya laporan yang kami harapkan cuma dua ya, tayangan presentasi hari ini, kemudian tayangan untuk tayangan laporan akhir gitu ya, berisi dokumen penjelasan yang tadi memang sudah disampaikan. Nah, yang disampaikan ke kami itu nggak usah pakai nama-nama dosen, nama-nama pribadi maupun biografi. Tapi kalau memang untuk publikasi keluar gitu ya, publikasi keluarnya mangga saja bisa ditambahkan nama-nama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Lis. Mungkin itu ya respon dari kami. Tapi kalau yang disampaikan kami cukup dituliskan tim BWI gitu saja ya, Gus Lis. Baik, siap. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin itu ada lagi dari teman-teman BWI. Saya asumsikan sudah clear ya berarti semuanya. Karena memang sudah clear, saya izin tutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih gitu ya untuk penyampaian laporannya. Mudah-mudahan laporan tertulisnya juga bisa komprehensif apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif, Bu Emi, dan yang lain gitu ya. Mulai dari reasoningnya, mulai dari reasoning seluruh halnya ya, kenapa kita memang masih mengacu kepada nilai tahun 2023, kemudian reasoning kenapa nilai dari masing-masing nazir itu sekian gitu ya, kemudian penjelasan di lapangannya, proses pendampingan luring maupun darinya gitu ya, dalam kendala yang dihadapi, hingga tadi saran dan masukan. Itu mudah-mudahan bisa dituangkan di dalam laporan. Sekali lagi saya ingatkan, untuk hal-hal yang memang kami harapkan ada di dalam laporan itu bisa mengacu ke PKS, sehingga memang kami harapkan PKS-nya nanti ada checklist-nya gitu ya, poin yang diminta di nomor 1, sudah ada gitu ya, sehingga memang nanti sudah lengkap gitu ya, begitu masuk kami laporan. Tapi sebelum laporan dikirimkan ke kami, nggak apa-apa seandainya memang sudah ada laporan soft file-nya gitu ya, itu dikirimkan ke kami sehingga nanti bisa kami lihat terlebih dahulu. Kemudian jika memang masih ada yang kami rasa kurang dan kami harapkan ingin bisa ditambahkan, itu bisa kami sampaikan kepada teman-teman BWI gitu ya. Sehingga nanti laporan akhir yang memang disampaikan ke kami yang di maksimal di akhir bulan November ini itu sudah bersih. Mungkin itu tambahan dari kami, Bu Emi, Pak Arif, Bu Sulis, dan rekan-rekan BWI lain. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.